Berapa banyak dari Anda dulu waktu Anda sekolah, nilai matematika Anda bagus? Ada beberapa. Ya. Berapa banyak dari Anda dalam pelajaran matematika Anda masih ingat pelajaran tentang probabilitas? Anda tahu probabilitas itu? Apa? Teori kemungkinan, ya, probability. Saya malah yang nggak pernah belajar. Buat Anda yang nggak tahu teori kemungkinan atau probabilitas, nih kalau saya kasih contoh ini pasti Anda tahu nih, apalagi buat Anda yang sering ke Atlantic City. Kalau dadu itu ada berapa sisi? 6 ya. Kemungkinan untuk angka 6 keluar itu probabilitasnya berapa? 1/6. Mengerti ya semua ya? Gampang ya? Nah, saya menemukan artikel Bapak Ibu. Artikel ini berkata seringkali kita itu khawatir akan hal yang salah. Contoh, saya ada gambarnya mungkin, ini ada daftarnya, tapi saya tulisin aja di sini buat Anda. Dia bilang gini, kemungkinan kita kalau keluar rumah, nyupir mobil dan mengalami kecelakaan itu 1/95 katanya. Nah, kemungkinan kita untuk keluar rumah, nyebrang jalan, terus misalnya kena ketabrak mobil itu 1/471. Kemungkinan kita mengalami kecelakaan pesawat itu 1/200.000. Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain, naik mobil sama nyebrang jalan itu sebenarnya lebih berbahaya daripada kita naik pesawat, Bapak Ibu. Jadi seringkali kita khawatir akan hal yang salah menurut artikel ini. Satu lagi. Dikatakan gini, kemungkinan kita ini meninggal karena waktu kita makan terus keselak, Bapak Ibu, itu 1/2500. Kemungkinan kita meninggal karena terjun payung itu 1/100.000. Jadi dengan kata lain, makan itu lebih berbahaya daripada kita terjun payung. Nah, sekali lagi kita seringkali fokus dan khawatir akan hal-hal yang sama. Justru yang berbahaya kadang-kadang adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ngomong-ngomong soal probabilitas, ada sesuatu yang begitu luar biasa yang Anda perlu tahu. Di tahun 50-an ada sebuah buku yang terbit, itu berjudul Science Speaks. Buku ini ditulis oleh Peter Stoner. Nah, Peter Stoner ini adalah kepala dari Departemen Matematika di salah satu kampus di California. Waktu dia nulis Science Speak ini, dia bilang gini di bukunya. Namanya juga ahli matematika. Dia bilang di Perjanjian Lama itu ada sekitar 60 nubuatan yang utama. Ada banyak nubuatan tentang Yesus, tapi ada 60 nubuatan yang utama. Nah, jadi kalau Anda nggak tahu ini, kan Yesus kan nggak tiba-tiba muncul di cerita Natal. Kedatangannya sudah diprediksi, bahasa gerejanya sudah dinubuatkan ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun sebelum kedatangannya. Bahkan dari awal mula penciptaan, kalau Anda selidiki Alkitab, kedatangan Sang Juru Selamat itu sudah diprediksi. Nah, jadi balik lagi ke buku itu. Ada sekitar 60 prediksi, 60 nubuatan tentang kehidupan Yesus. Kelahirannya, penyalipannya, kematiannya, kebangkitannya, pokoknya ada 60 prediksi di Perjanjian Lama. Dia bilang gini, dari 60 itu, Anda masih mengikuti saya, Bapak Ibu? Dari 60 itu, kalau yang tergenapi cuma 8 aja, itu kemungkinannya, probabilitasnya adalah 1/10⁻17. Nolnya 17 Bapak Ibu. Ternyata ada namanya kuadriliun, 100 kuadriliun katanya. Jadi gambarannya gini, dia kasih gambaran yang sangat mudah. Kalau Anda punya koin nih, misalnya kayak quarter gitu ya, Anda taruh di lantai. Bayangin koinnya itu sebanyak ini. Ini koinnya itu jumlahnya bisa mengcover seluruh state Texas, yang adalah state terbesar di Amerika. Bayangin koin segitu banyak. Kalau Anda suruh saya gini, Rosid, ada satu koin yang saya mau kamu pilih. Ada satu koin tertentu yang saya mau kamu pilih dari semua koin banyak itu. Dan pertanyaannya gini, seberapa besar kemungkinannya atau seberapa kecil kemungkinannya saya bisa memilih koin yang Anda minta untuk saya pilih dalam cobaan yang pertama?
Kemungkinan sangat kecil. Nah, itulah gambarannya. Untuk Yesus bisa menggenapi 8 dari 60 nubuatan, itu kemungkinannya sudah seperti itu Bapak Ibu. Dan tahukah Anda, Yesus menggenapi semua nubuatan tentang kehidupannya waktu dia hadir di dunia ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi serial Natal kita yang kita beri judul Holy Moment. Atau momen yang kudus, momen yang sakral. Cerita Natal adalah momen yang begitu luar biasa. Kenapa ini momen ini menjadi disebut dengan momen kudus, momen sakral? Karena Tuhan sendiri datang ke dunia ini menjadi salah satu dari kita. Nah, ngomong-ngomong soal Natal, saudara, Anda pun tahu ini. Ketika kita memasuki bulan Desember, awal-awal Desember, Anda sudah bisa merasakan suasana Natal. Setuju gak sih ya? Anda pergi ke daerah Center City, Anda mulai melihat dekorasi mulai berubah, Anda masuk ke dalam mall, Anda mulai lihat dekorasi Natal mulai ada, Anda berjalan di blok Anda lihat rumah-rumah udah mulai dihias, bahkan Anda masuk ke rumah teman Anda mungkin Anda melihat ada dekorasi Natal. Pokoknya suasana Natal sudah bisa dirasakan, suasana yang indah, dekorasi yang indah, semuanya kelihatan bagus, pokoknya berasa banget Natal. Belum lagi kalau Anda punya teman, kemungkinan misalnya teman orang sini Bapak Ibu, mereka suka ngirimin kita kayak kartu pos. Anda pernah gak sih dapat kartu pos dari teman Anda, ucapan selamat Natal gitu, tapi di kartu ucapan selamat Natal itu adalah foto keluarganya mereka. Anda pernah dikirimin seperti itu? Ya, kalau Anda punya teman orang Amerika, biasanya mereka melakukan itu. Nah, waktu Anda lihat foto mereka, keluarga mereka, Anda mikir, ih gila ini keluarga nih ya sempurna banget ya kan. Giginya aja putih banget, ya kan, anak-anaknya cakep-cakep. Terus kita lihat anak kita, aduh rambutnya miring, ya kan, ingusan Bapak Ibu ya kan. Makanya kita ngelihat keluarga itu semuanya serba indah. Tapi bukan sebuah rahasia lagi kalau musim-musim Natal adalah musim yang paling bikin kita stres Bapak Ibu. Musim-musim Natal adalah musim yang chaos, kemana-mana Anda pergi rame. Macet di mana-mana Anda belanja ke mall, padat banyak orang. Bener gak sih Bapak Ibu? Ya kan? Belum lagi Anda mempunyai daftar orang-orang yang Anda harus kasih hadiah. Si ini belum ya, kita ngasih apa ke itu ya, kita perlu gak ya ngasih orang ini ya. Ternyata musim Natal adalah musim yang sangat stres. Belum lagi ada kesedihan-kesedihan yang timbul ketika musim Natal itu hadir. Mungkin ini adalah tahun pertama di mana kita merayakan Natal tanpa anggota keluarga kita karena dia meninggal. Mungkin ini adalah tahun pertama di mana Anda jauh, semua keluarga Anda di Indonesia. Anda merayakan Natal tanpa mereka. Mungkin waktu Anda lihat foto keluarga teman Anda melihat keluarga yang begitu harmonis. Begitu Anda melihat keluarga Anda melihat keluarga Anda berantakan. Di balik keindahan dekorasi Natal, di balik keindahan lampu-lampu Natal, Natal merupakan musim-musim yang stres buat beberapa orang dan musim-musim yang sulit untuk dilalui buat beberapa orang. Tahukah Anda bahwa cerita Natal, the original Christmas story, cerita Natal yang pertama, itu juga mirip seperti itu. Di balik dari hal-hal yang luar biasa, malaikat Tuhan muncul, berbicara kepada Maria, berbicara kepada Yusuf, lalu malaikat Tuhan muncul di hadapan para gembala domba di ladang, lalu ada ahli-ahli bintang, orang-orang Majus, saudara yang melihat tanda kedatangan Yesus melalui bintang di langit. Pokoknya hal-hal yang begitu luar biasa. Tapi di balik semua itu ada chaos, ada kekacauan, ada kesulitan, ada stres yang harus dihadapi. Apalagi Maria dan Yusuf Bapak Ibu. Ya kan, seorang perawan mengandung di luar nikah. Rasa malu, rasa aib. Ada konflik keluarga, perceraian hampir terjadi. Di balik semua itu, di balik semua keindahan Natal ada kekacauan di belakangnya saudara. Nah mungkin hari ini kita diingatkan kembali. Mungkin waktu kita mau siap-siap masuk tahun 2026, ada begitu banyak dari kita yang khawatir, takut, cemas. Karena ketidakpastian, baik dalam apapun Bapak Ibu, dalam kehidupan pribadi kita,
dalam usaha kita, dalam suasana politik apapun itu. Tapi cerita Natal yang akan kita lihat sebentar lagi, saya berdoa ini akan memberi kekuatan untuk Anda semua. Saya berdoa Anda pulang dari tempat ini, Anda jadi orang yang penuh dengan pengharapan. Kenapa? Karena cerita Natal yang sebentar lagi kita akan lihat, kita akan menemukan bahwa Tuhan masih memegang kendali. Tuhan masih berdaulat atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Seakan-akan dia di belakang layar, dia menata, dia menyusun segala sesuatunya untuk memastikan bahwa kehendaknya akan tergenapi, kehendaknya akan terjadi. Hari ini kita akan diingatkan, kalau Tuhan ingin sesuatu itu terjadi, pasti akan terjadi. Hari ini kita akan diingatkan, kalau Tuhan mau menyampaikan pesannya, pasti pesannya akan sampai dan akan terdengar. Karena dia menggerakkan, dia menata, dia menyusun segala sesuatunya untuk menggenapi kehendaknya dan rancangannya bagi dunia ini. Jadi sekali lagi buat Anda yang nervous mungkin memasuki tahun yang baru. Mungkin Anda stres memikirkan ketidakpastian yang akan terjadi. Saya sekali lagi berdoa, Anda pulang dengan penuh pengharapan dari tempat ini. Kita akan lihat cerita Natal sama-sama hari ini. Dalam 2 minggu terakhir kita udah lihat bagaimana Maria dikasih kabar sama Tuhan melalui malaikatnya. Bahwa Tuhan akan pinjam kandungannya sebagai tempat kedatangan Yesus, kedatangan Sang Juru Selamat. Lalu respon dari Maria, bagaimana mungkin saya seorang perawan, bagaimana saya bisa mengandung? Terus kita juga melihat cerita dari Yusuf, Ko Beni menyampaikannya minggu lalu. Yusuf dikasih kabar bahwa tunangannya Maria mengandung. Yusuf bingung, belum diapa-apain, udah hamil, ya kan? Tapi Tuhan melalui malaikatnya memberikan konfirmasi kepada Yusuf bahwa kandungan tunangan kamu itu berasal daripada Tuhan. Maria dan Yusuf, walaupun susah banget untuk mereka mengerti, mereka membuat keputusan untuk masuk ke dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, cerita yang akan kita lihat hari ini konteksnya gini, Maria sudah hamil tua, sebentar lagi akan melahirkan, Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Kita akan lihat apa yang terjadi. Di Lukas 2 ayat pertama. Pada waktu itu, Kaisar namanya siapa? Bapak Ibu bantu saya 1, 2, 3. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Dia menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lebih jelasnya gini. Kaisar Agustus yang waktu itu adalah Kaisar Romawi. Dia memberikan perintah bahwa akan diadakan sensus bagi semua orang. Akan diadakan apa? Bantu saya Bapak Ibu. Sensus. Nah, Kaisar Romawi ini menariknya, Kaisar Agustus ini, dia sebenarnya mendapatkan julukan Divi Filius yang artinya the son of divine, anak Allah, the son of God. Bahkan dia dianggap oleh para orang-orang Romawi sebagai the savior, sang juru selamat. Kenapa? Karena dia berhasil menghindari perang saudara, civil war. Dan dia berhasil membawa kedamaian pada zaman itu. Makanya orang-orang melihat dia sebagai political savior. Sebagai sang juru selamat dalam urusan politik. Lalu ayat kedua dikatakan gini, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Jadi kaisarnya adalah Agustus. Tapi dia menaruh wakilnya atau walinya atau gubernur di daerah-daerah tertentu. Nah, si Lukas ini mencatat bahwa ada yang namanya Kirenius, dia itu adalah gubernur dari negeri Syria. Nah, si Kirenius ini adalah mantan dari military commander atau panglima perangnya Romawi, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi ini saya sering mengatakan kepada Anda bolak-balik, waktu Anda baca Alkitab, Anda tidak sedang membaca buku hanya sekedar buku agama atau buku dongeng, Bapak Ibu. Ini bukan buku dongeng.
Ini adalah bagian dari sejarah. Kalau misalnya Anda di bangku kuliah atau di kelas sejarah di kampus Anda dijelaskan tentang kerajaan Romawi, namanya akan klop. Pada zaman itu, periode tahun ke ini tuh, namanya kaisarnya adalah ini, saudara. Jadi Anda nggak akan menemukan nama yang berbeda di kelas sejarah namanya itu, di Alkitab namanya lain. Enggak, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, saya mengatakan kepada Anda bulak-balik, bahwa ini adalah sejarah, fakta sejarah yang kita baca. Nah, sekali lagi dikatakan di situ bahwa sensus akan diadakan. Sensus ini buat apa sih? UUD, ujung-ujungnya duit juga. Karena sensus ini diadakan untuk urusan perpajakan. Kaisar Romawi ingin memastikan bahwa setiap orang, nggak ada yang boleh lolos, harus membayar pajak kepada Romawi. Nah, untuk mereka tracking, untuk mereka memastikan bahwa nggak ada satupun orang yang nggak membayar pajak, inilah yang mereka lakukan. Ini cara mereka meregistrasi, ini cara mereka menyuruh orang melapor diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing apa? Di kotanya sendiri. Jadi semua orang disuruh pulang ke kampungnya untuk lapor diri, untuk registrasi, untuk sensus. Itulah yang diperintahkan. Anda dan saya hari ini mungkin kita kebiasaan kita kebiasaan tinggal di dunia yang apa-apa serba demokrasi, benar gak sih saudara? Ya kan, demokrasi pokoknya suara terbanyak. Ya kan, demokrasi ya saya punya kebebasan pilihan, saya mau lakukan apa, ya bebas dong, semua orang punya hak masing-masing. Itu kita kebiasaan itu, Bapak Ibu. Tapi pada zaman itu kalau si kaisar udah bilang sensus, semua harus partisipasi. Kalau kaisar udah bilang kamu pulang ke kampung halaman kamu untuk registrasi, semua akan melakukannya tanpa terkecuali. Demikian juga ayat yang keempat, Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama, Anda bantu saya? Bethlehem. Karena Yusuf berasal dari keluarga keturunan Daud. Jadi ternyata Maria dan Yusuf itu yang pada saat itu tinggal di kota Nazaret, makanya Yesus disebut Yesus orang Nazaret. Yusuf harus pulang ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem, untuk melakukan sensus atau melapor diri tentang urusan sensus. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, Yusuf dan Maria harus pulang ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri untuk sensus. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ketika mereka ada di Bethlehem, tibalah waktunya untuk Maria untuk melahirkan. Nah, sekali lagi di sini nggak dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Apakah begitu dalam perjalanan mereka kayaknya sekitar 90 mil kalau nggak salah. Dari Nazaret ke Bethlehem. Waktu di sini nggak dijelaskan waktu mereka sampai di Bethlehem, plek, langsung waktunya melahirkan, atau memang mereka tuh udah sampai beberapa hari baru melahirkan. Saya cuma membayangkan gini, kalau beneran begitu mereka nyampe Bethlehem terus tiba-tiba melahirkan, ini justru membuat cerita ini menjadi lebih luar biasa lagi, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan kepada Anda kenapa dalam waktu sebentar lagi. Ketika mereka di situ, tibalah buat Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Akhirnya Maria melahirkan Yesus. Lalu dia dibungkus dengan lampin. Ini adalah kain. Ada beberapa sejarawan scholar yang bilang gini, bahasa Inggrisnya terjemahannya swaddling cloth. Ada yang bilang ini adalah jenis kain yang sama, yang pada akhirnya membungkus mayat Yesus setelah ia mati disalibkan, disalib sama Romawi. Tapi ada juga yang bilang bukan. Waktu Yesus mati itu dibungkus dengan kain kafan. Tapi di Alkitab sebenarnya nggak pernah dicatat sedikit pun tentang kain kafan. Apapun itu,
Ini adalah sebuah gambaran bahwa begitu Yesus lahir, dia sudah ditakdirkan untuk mati buat umat manusia. Gambaran yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Maria melahirkan di sebuah tempat, Bapak Ibu. Selama ini saya pikir tuh tempat ini kayak hotel. Jadi udah di booking, udah penuh tempatnya. Jadi nggak ada ruangan lagi. Mungkin karena sensus itu banyak orang yang travel. Tapi ternyata ada beberapa tafsiran yang berkata ini sebenarnya rumah orang biasa. Tapi di rumah itu ruangannya udah penuh karena biasanya mereka tidur di lantai 2 di loteng dan kamar-kamarnya itu udah penuh. Jadi terpaksa Maria harus memilih kamar yang ada di lantai bawah. Dan di lantai bawah itu biasanya adalah tempat buat orang-orang membawa hewan ternak mereka. Dan disitulah Yesus lahir. Sekali lagi, ini adalah gambaran yang paling luar biasa. Raja dari segala raja mempunyai cerita kelahiran yang begitu humbling. Kerendahan hati yang luar biasa seorang raja lahir di tempat yang seperti itu, Bapak Ibu. Anda masih mengikuti cerita ini? Tahukah Anda bahwa Yesus lahir di kota Bethlehem itu sudah dinubuatkan 500 tahun sebelum itu terjadi. Seorang nabi yang bernama Mika. Di Mika 5 ayat 1 dikatakan ini, Tuhan berkata, "Hai Bethlehem Efrata, engkau salah satu kota yang terkecil di Yehuda. Tetapi dari engkau akan kubangkitkan seorang penguasa untuk Israel yang asal usulnya dari dahulu kala." 500 tahun sebelum ini terjadi, sudah diprediksi dan sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Sang Juru Selamat akan lahir di Bethlehem. Bayangin seberapa besar atau kecil atau kemungkinannya, probabilitasnya Yesus lahir di Bethlehem. Coba Anda renungkan sebentar. Mereka tinggalnya di Nazaret, Maria dan Yusuf. Mereka hamil dengan Yesus itu, Maria hamil dengan Yesus, mengandung Yesus. Dia posisinya ada di Nazaret. Tiba-tiba penguasa Kaisar Romawi memutuskan untuk melakukan sensus yang mengharuskan orang-orang pulang ke kampung halaman mereka. Dan Yusuf, tunangan dari Maria, itu kampungnya di Bethlehem. Kemungkinan lain bisa terjadi, perjalanan mereka dari Nazaret ke Bethlehem. Kalau Maria lahir duluan, Yesus gak jadi lahir di Bethlehem. Kalau Maria lahir di tengah jalan. Dan hal yang saya bilang tadi, saudara, kalau beneran Maria itu begitu sampai Bethlehem langsung melahirkan, ini membuat cerita ini menjadi lebih luar biasa lagi. Makanya saya bilang tadi bahwa seakan-akan Tuhan itu menata, menyusun, dan mengatur segala sesuatu demikian rupa. Saya menulisnya gini, apa yang kelihatannya seperti kebijakan politik dari seorang raja, seorang kaisar, itu menjadi tujuan ilahi. Apa yang kelihatannya adalah bentuk dari keserakahan atau ketamakan dari pemerintah untuk pajakin orang-orang, Tuhan jadikan itu sebagai gambaran dari pemberian dan hadiah terbesar buat dunia ini. Bahkan Tuhan bisa memakai kerajaan Romawi, kerajaan yang tidak mengenal Tuhan, kerajaan pagan, untuk menjadi alat dan kendaraannya Tuhan, supaya rencana besarnya terjadi akan dunia ini. Anda masih mengikuti saya, Bapak Ibu? Saya akan menutup dengan beberapa hal. Cerita ini mungkin menjadi peringatan buat kita semua, Bapak Ibu. Atau kita diingatkan dengan cerita ini.
Terutama buat kita-kita yang suka menaruh pengharapan kita di dalam politik. Cerita ini mengingatkan kita, terutama kita-kita yang suka menaruh pengharapan kita di dalam seorang penguasa, seorang presiden, seorang raja. Ada orang-orang yang kalau partainya menang, presidennya menang, hari-hari mereka jadi penuh pengharapan. And then in the next election cycle, di dalam pemilu berikutnya, waktu partai dia kalah, presiden pilihan dia kalah, dia langsung putus pengharapan. Mati deh gue, abis deh gue. Saya nggak bilang kita nggak boleh terjun dalam dunia politik, Bapak Ibu. Saya juga nggak pernah bilang kita nggak boleh partisipasi dalam dunia politik. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, dan terutama dari cerita yang kita lihat hari ini, bahwa Tuhan kita tetap berdaulat. Bahkan dia berdaulat akan sejarah dunia ini. Dia yang memegang kendali sejarah dunia ini. Dia berdaulat atas pemimpin-pemimpin, raja-raja, presiden-presiden, keputusan-keputusan politik, Bapak Ibu. Dan dia bisa menggunakan semuanya itu untuk menggenapi kehendaknya. Bahkan kita diingatkan dengan sistem politik yang kita anggap rusak, dengan sistem politik yang kita anggap merugikan kita, tidak menguntungkan kita, tidak berpihak kepada kita sampai-sampai kita frustasi. Kita diingatkan hari ini bahwa Tuhan tetap bisa bekerja di dalam sistem tersebut. Apapun partainya, siapapun presidennya, siapapun yang berkuasa. Kalau Tuhan ingin sesuatu terjadi, itu pasti akan terjadi. Bukankah kita diingatkan hari ini untuk berhenti menaruh pengharapan kita di dalam hal-hal seperti itu? Di tahun 1859, ada seorang akrobatik yang bernama Charles Blondin. Charles Blondin ini berhasil menyeberangi Niagara Falls dengan berjalan di atas tali. Setelah dia berhasil menyeberangi Niagara Falls, semua orang bersorak-sorai memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Diperkirakan pada waktu itu ada 100.000 orang yang nonton akrobatik dia. Waktu itu belum ada live streaming. Waktu itu belum ada TV. 100.000 orang ada di sana untuk melihat ini. Begitu dia berhasil menyeberangi Niagara Falls dan sampai di satu ujung, semua orang bersorak-sorai, dia bertanya 3 pertanyaan ini. Dia tanya kepada kerumunan orang banyak, berapa banyak dari kalian yang percaya bahwa saya bisa jalan kembali menyeberangi Niagara Falls di atas tali tersebut? Semua orang tanpa pikir panjang lebar bersorak-sorai, teriak. Bapak Ibu tepuk tangan dan bersorak, kamu pasti bisa, kita percaya kamu pasti bisa. Pertanyaan yang kedua dia tanya, berapa banyak dari kalian yang percaya saya bisa kembali menyeberangi Niagara Falls berjalan di atas tali dengan menggendong seseorang di pundak saya? Semua orang spontan, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang mau menjadi orang yang saya gendong di pundak saya? Dia bilang gitu. Semua diam. Kecuali satu orang ini yang percaya, Bapak Ibu. Ternyata ada banyak orang yang berkata mereka percaya. Tapi yang benar-benar percaya hanyalah satu orang. Dan satu orang itu bersedia naik ke pundaknya dan berjalan di atas tali. Yuk hari ini kita melihat bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah dan atas kehidupan kita.
Bagaimana dia mengatur segala sesuatunya untuk menggenapi rencananya. Dan hari ini, saya merasa ini adalah hari yang tepat ketika kita menutup 1 tahun, lalu kita memasuki tahun yang baru. Sebenarnya, apa sih gambarannya? What does it look like to trust God? Bagaimana bentuk rasa percaya kita kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita? Ada begitu banyak dari kita yang teriak-teriak seperti kerumunan orang, kita percaya. We believe, we trust you. Tapi pertanyaannya, apa benar kita benar-benar percaya sama Tuhan? Sebenarnya kita percaya apa enggak kalau Tuhan itu berdaulat? Sebenarnya kita percaya gak sih kalau kita bisa mempercayakan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan? Waktu Tuhan bilang gini, I am Alpha and Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, aku yang terawal dan yang terakhir. Aku ada sejak awal dan aku ada sampai akhir. Seberapa percayakah Anda dan saya? Kalau di tahun 2026 Tuhan sudah mendahului kita. Bahwa di tahun 2026 Tuhan sudah ada di sana sebelum kita memasuki tahun yang baru. Ada amin Bapak Ibu? Percaya gak waktu Tuhan janji sama kita dalam cerita Natal ini bahwa namanya adalah Immanuel yang artinya God with us, Tuhan bersama dengan kita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Percayakah Anda akan hal itu? Di cerita Natal Bapak Ibu, kita diingatkan 700 tahun sebelum Yesus hadir. Ada seorang nabi yang bernama Yesaya berkata, dia adalah wonderful counselor, penasehat ajaib. He is the Prince of Peace, dia adalah Raja Damai. Percayakah Anda bahwa Anda nggak perlu mencari kedamaian di tempat-tempat yang lain? Sebab Yesus sendiri adalah sumber damai dalam kehidupan kita. Waktu kita dengar Yesus meneduhkan badai. Waktu kita dengar Yesus akan beserta dengan kita sampai ke ujung dunia. Kita bilang, iya, saya tahu. Yes, I know. Yes, I know. Kita tahu. But do you believe Him? Do you trust Him? Kita tahu, tapi percayakah Anda dan saya kalau Tuhan itu bisa diandalkan? Saya berdoa Bapak Ibu, di penghujung tahun ini, kalau kita bukan hanya sekedar bersorak-sorak dan berteriak kita percaya, tapi kita benar-benar mempercayakan seluruh kehidupan kita, bukan sebagian, bukan hanya hal-hal tertentu, tapi seluruh kehidupan Anda dan saya ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana kalau ternyata kebahagiaan, kekuatan, kedamaian, sukacita, kehidupan yang selama ini Anda dan saya cari-cari, semuanya ada di Yesus. Bagaimana kalau ternyata harapan-harapan yang Anda taruh di tempat-tempat yang lain, ternyata Yesus yang seharusnya menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. What does it look like to trust God every day in your life? Apa sih gambarannya? Gimana sih bentuknya? Untuk mempercayai seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Sebab Dia berdaulat atas semua yang ada di dalam kehidupan ini, termasuk kehidupan Anda dan saya. Boleh saya berdoa untuk kita semua? Hari ini kami diingatkan Tuhan, seberapa chaosnya kehidupan kami. Seberapa kacaunya, rumitnya, apa yang kami lihat di sekeliling kami, kehidupan pribadi kami, keluarga kami.
Hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan masih memegang kendali atas segala sesuatu. Bahkan terkadang kami tidak bisa melihat bagaimana Tuhan menyusun, menata dan mengatur segala sesuatunya. Supaya kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami semua terjadi. Doa kami hari ini supaya kami tidak pernah kehilangan pengharapan. Sebab pengharapan sejati yang kami punya ada di dalam Engkau. Doa kami hari ini supaya kami tahu bahwa kedamaian yang kami cari, sukacita, kekuatan, segala sesuatu yang kami cari, kami diingatkan semuanya kami bisa dapat di dalam Yesus. Bapa, kami berdoa di musim yang luar biasa ini, di musim Natal. Kalau ada di antara kami yang belum mengenal Engkau, biar Engkau hadir dalam kehidupan kami sedemikian rupa, sehingga kami bisa mengenal Engkau. Kalau ada di antara kami yang masih mempunyai keraguan-raguan, masih belum yakin akan siapa Engkau, Yesus, kami berdoa biar Tuhan hadir dan menyatakan diri-Mu ya Tuhan, sedemikian rupa. Sehingga kami boleh mengambil langkah yang pertama, yaitu mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan. Dan menjadikan Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi atas tahun yang luar biasa ini. Kami excited, kami bersemangat untuk memasuki tahun 2026 bersama dengan Engkau. Bahkan Engkau sudah ada di tahun 2026, mendahului kami semua. Terima kasih Tuhan. Materaikan segala firman Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dengan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Bapak Ibu sambil